Presentasi pembimbingan proposal OMI bidang riset dari MTS Negeri 4 Klaten dengan judul Urban Friendly Walk, Trotoar Pintar Ramah Pejalan Kaki dengan Teknologi Sensor dan Kecerdasan Buatan oleh Syaukina Seril Atifah Zahra dan Najma Sakib Murtopo bertempat di Hotel Grand El Hajj Tangerang, Banten. Liputan selengkapnya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaukina Seril Atifah Zahra dan rekan saya Najma Sakib Murtopo. Kami dari MTS Negeri 4 Klaten. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan alat inovasi kami yang berjudul Urban Friendly Walk, Trotoar Pintar Ramah Pejalan Kaki dengan Teknologi Sensor dan Kecerdasan Buatan. Yang melatar belakangi inovasi kami adalah pemanfaatan ruang kota yang tidak terkontrol menyebabkan tata kota rancu dan berdampak pada fungsi trotoar. Kurangnya fasilitas trotoar menghambat mobilitas pejalan kaki dan menurunkan kualitas lingkungan perkotaan. Pelanggaran fungsi jalur pedestrian mengurangi hak pejalan kaki sesuai aturan pemerintah. Integrasi IoT dan AI melalui inovasi Urban Friendly Walk menciptakan trotoar yang inklusif dan ramah lingkungan. Maka dari itu, kami siswi MTS Negeri 4 Klaten berinovasi membuat judul Urban Friendly Walk, Trotoar Pintar Ramah Pejalan Kaki dengan Teknologi Sensor dan Kecerdasan Buatan. Rumusan masalah. 1. Bagaimana proses pembuatan Urban Friendly Walk? 2. Bagaimana pengaplikasian Urban Friendly Walk? Kajian teori. 1. Trotoar. Trotoar adalah bagian pinggiran jalan raya yang diperuntukkan buat pejalan kaki. 2. Teknologi sensor. Pertama, sensor ultrasonik. Sensor yang bekerja berdasarkan pantulan gelombang suara, kemudian dipantulkan untuk mendeteksi keberadaan suatu objek yang ada di depannya. Kedua, sensor PIR. Sensor yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan manusia. 3. Kecerdasan buatan. Di era teknologi 4.0, pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan akan mengambil alih tugas manusia menjadi otak pengendali sistem atau robot. Tinjauan pustaka. Menurut penelitian dari Lee et al., pengembangan tersebut memungkinkan deteksi pejalan kaki atau objek secara real time pada sistem hardware yang terbatas. Menurut penelitian Franz et al., banyak pejalan kaki lebih memilih berjalan di jalan, bukan di trotoar, karena trotoar terkesan sempit dan tidak menaikkan rasa aman dan nyaman bagi penggunanya. Perlunya solusi pintar untuk mengatasi hal tersebut. Menurut penelitian dari Zhang et al. Menekankan pentingnya integrasi beberapa sensor dan pantulan data real time untuk perawatan trotoar. Perlunya monitoring trotoar idealnya dengan multisensor, tidak satu sensor saja, misalnya visual, lidar, dan sensor getaran. Menurut penelitian Park et al., relevansi dari riset ini bahwa sensor tubuh dapat dipakai untuk mendeteksi pejalan kaki di trotoar maupun kondisi permukaan trotoar dengan menggunakan akselerometer wearable 3. Berdasarkan tinjauan pustaka atau penelitian sebelumnya bahwa Urban Friendly Walk dapat dikembangkan. Metode riset. Jenis riset adalah penelitian dan pengembangan. Tahapan from and goal, tim pusat penelitian kebijakan dan inovasi pendidikan Balitbang Kemendiknas tahun 2008. Pendekatan
riset, yaitu mixed methods, pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Tahapan riset dari pengembangan inovasi kami yang sudah dilakukan yaitu observasi lapangan berupa kondisi trotoar di sekitar kota Klaten. Jenis riset yang kami kembangkan yaitu penelitian dan pengembangan dengan hasil produk urban friendly walk. Metode riset yaitu mixed method, kombinasi data kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif dengan data observasi, angket, dan wawancara dipergunakan buat menggali kebutuhan serta persepsi pengguna trotoar. Kuantitatif digunakan untuk menguji performa prototipe seperti akurasi sensor dalam mendeteksi pejalan kaki, kecepatan respons sistem, dan efisien tenaga dari pengguna perangkat. Tahapan riset yang akan dilakukan yaitu pengembangan alat dan uji coba di trotoar. Komponen yang digunakan Urban Friendly Walk adalah 1. WMOS, 2. Sensor PIR, 3. Sensor ultrasonik, 4. DF flyer, 5. Speaker, 6. Buzzer, 7. servo, 8. LCD, 9. Sensor cahaya. Cara kerja dari inovasi Urban Friendly Walk. Trotoar pintar ramah pejalan kaki dengan teknologi sensor tersebut adalah inovasi akan bekerja ketika sensor ultrasonik mendeteksi seseorang yang melewati akan mengeluarkan suara dan agar lebih berhati-hati. Kemudian sensor PIR akan mendeteksi pengguna jalan yang melewati trotoar tersebut dan dikirimkan ke notifikasi web. Inovasi tersebut dilengkapi dengan lampu otomatis dengan menggunakan sensor cahaya. Jika pada malam hari akan menyalakan lampu otomatis. Terdapat sistem buka tutup jika pengguna jalan akan menyeberang jalan. Sekian dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interest sebenarnya yang pertama ya. Kenapa? Karena gimana ya? Kalian kan akan mencoba metodenya ini kan mixed method ya. Dan pada saat nanti pengambilan data ini challenge menurut saya. Challenge dan di sisi lain, oh iya ini sudah sampai tahap mana ya? Baru sampai tahap penelitian sama pembuatan alat. Nah, maksudnya yang alatnya ini, apakah baru desain atau memang sudah ada collecting bahannya, alat-alatnya sudah dibeli atau? Kalau di kami itu baru menyiapkan desain sama baru menyicil membeli alat beberapa. Sampai sejauh mana ini sudah terkolek, sudah dapat semua, sudah ada semua? Kalau desainnya sudah selesai, tapi kami tidak ada fotonya, dokumentasinya gitu. Tapi kalau alatnya itu baru beberapa, jadi belum semuanya kebeli. Misalnya Kalau komponen deh. Kalau komponennya sudah beberapa ada. Oke. Ya desainnya sudah ada, komponennya sudah ada, terus kemudian merangkainya. Kalau merangkainya itu mungkin setelah dari sini gitu. Soalnya masih membuat desain, baru membeli alat beberapa, kurang dikit. Nah, untuk nanti integrasi ke AI-nya seperti apa ya kira-kira? Jadi kan kalian ada AI-nya, AI yang mana gitu nanti mau ditanamkan di seluruh device orang ya ini atau apa ya? Nggak dapat tadi ke asesmen, tapi ini menarik kalau memang ya sensor yang ada di mana di trotoar ini bisa terintegrasi dengan AI yang dimaksud gitu. Jadi makanya ini challenge cukup berat menurut Kang, tinggal dalam waktu yang singkat ini sampai di mana nanti ya teman-teman dari Klaten ini bisa apa ya, bisa dapat gitulah. Ada kesulitan apa mungkin? Kesulitannya itu di bagian mencari alat komponennya, itu ada beberapa yang sampai belinya itu jauh. Jadi Maksudnya jauh ke planet mana? enggak, pelatihnya itu kayak
tahu yang udah dibeli itu apa. Jadi yang udah tahu itu yang udah ada di sekolah gitu. Apa aja yang tahu nggak komponen apa aja yang susah dibeli? Karena kalau lihat tadi kan nggak terlalu Ya, servo, sensor ultrasonic, sensor Kalau cahaya. yang susah dibeli itu di kami Arduino. Banyak. banyak. Ini di marketplace mungkin ribuan ya. Kita bisa dapatkan ini ya, apalagi yang belum apa gitu ya, komponen. Menurut kami ini kalau dari proposal yang ada sih nggak ada kesulitannya untuk pengadaannya, untuk pembeliannya. Nah, yang tadi menjadi concern itu apa gitu, seberapa jauh gitu, karena di seberang Klaten juga banyak sebenarnya, di Jogja juga banyak toko yang ini. Apalagi di Pasukan tuh pengen lihat ininya ya, apa desain ininya. Jadi memang baru pembelian, baru ini. Iya. Desainnya tadi kan sudah selesai desainnya. Bisa ditunjukkan? Kalau foto desainnya belum ada, tapi sudah jadi. Tapi kita nggak ada fotonya. Dokumentasikan ini ya. Iya. Oke, itu sih. Tapi ini jalan terserah. Dan kalau dapat lumayan ya sebenarnya. Masa mau kita gariskan antara AI dan device ya. Iya. Mungkin itu sih kan Iya. yang lain ya udah cukup. Kalau ini lampu itu ini lagi kelompok yang sudah presentasi. Ya, silakan kembali ke tempat itu. Alhamdulillah selesai presentasi dan kita mau istirahat.